Dalam sepekan berbagai peristiwa menyedot perhatian seperti kebakaran kapal penumpang Mutiara Sentosa hingga temuan dugaan senjata api di sebuah ruang sekolah kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pemirsa kami rangkum dalam kasus utama. Awal pekan diwarnai insiden kebakaran kapal penumpang rute Surabaya menuju Makassar di perairan Selat Madura, Jawa Timur. Operasi SAR penanganan kebakaran resmi dihentikan 2 hari setelah kejadian. Total jumlah penumpang yang terkonfirmasi mencapai 238 orang, 5 diantaranya meninggal dunia. Namun ada 2 penumpang yang masih belum jelas nasibnya, yakni seorang koki yang bekerja di dapur kapal dan sopir truk ekspedisi yang menjadi penumpang. Waspada bagi kaum hawa yang kerap naik motor ke minimarket. Sungguh tak diduga, insiden begal menimpa wanita 23 tahun di Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu ia sedang duduk di motor lalu tiba-tiba kepalanya dianiaya pembegal. Pelaku ternyata residivis kasus narkoba yang akan kembali mendekam di balik jeruji besi. Kasus lainnya pekan ini, korban pencurian motor di Bekasi, Jawa Barat yang melapor ke ketua RT justru diduga mendapat intimidasi. Ia bahkan sempat menangis karena merasa mendapat perlakuan tak mengenakan. Korban juga mengklaim maling yang identitasnya sudah diketahui sempat dilepaskan oleh warga sekitar. Namun hal itu sempat dibantah karena pihak RT hanya berusaha menengahi duduk perkaranya. Kini kasusnya masuk jalur hukum karena pihak RT melaporkan tindak pencurian ke Polsek Medan Satria. Menggemparkan, kasus mutilasi lagi-lagi jadi tragedi mengerikan yang menyedot perhatian. Jasad termutilasi didapati di sebuah areal tanah kosong di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Bahkan tertinggal jejak bekas pembakaran karena sempat dikira karung sampah, padahal di dalamnya adalah tubuh manusia. Ya, korban adalah seorang pria yang sempat dilaporkan keluarganya hilang sejak 24 Juli silam. Ia diduga dibunuh oleh pria yang baru dikenalnya di media sosial. Keduanya lantas bertemu di sebuah rumah kontrakan wilayah Cipayung. Namun mereka cekcok hingga membuat pelaku menghunuskan pisau sampai akhirnya memutilasi korban. Pelaku ditangkap sehari setelah jasad korban ditemukan. Ia kabur ke Panimbangan, Pandeglang, Banten. Peristiwa berdarah ini diduga dipicu asmara sesama jenis. Ini senjata. Tak kalah mengejutkan, temuan dugaan senjata api berbagai jenis beserta amunisinya ditemukan di salah satu ruang sekolah kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Jumlahnya fantastis, lebih dari 900 unit. Hasil pemeriksaan dipastikan hanya satu yang merupakan senjata api, sedangkan ratusan pucuk lainnya adalah senapan angin. Benda tak lazim itu didapati pertama kali oleh pengurus baru yayasan sekolah saat masuk ke ruangan pengurus yayasan yang lama. Menanggapi isu adanya kegiatan ekstrakurikuler menembak di sekolah, kuasa hukum pihak sekolah menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari para guru, sekolah tidak memiliki kegiatan ekstrakurikuler menembak.